Halo, perkenalkan nama saya Elda Medikla Nisa dari Universitas Karya Dharma Kupang, Fakultas Kesehatan Sains dan Teknologi, Program Studi Kebidanan S1. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit-penyakit yang sering terjadi pada ibu hamil pada trimester kedua. Di sini ada berbagai penyakit, kemudian saya akan memberikan terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Baik, jadi penyakit pertama yang sering terjadi pada ibu hamil trimester kedua itu adalah diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus merupakan kelainan metabolisme yang kronis dan terjadi karena defisiensi insulin atau resistensi insulin. Penyakit diabetes mellitus tipe 1 kondisi kronis di mana tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup karena sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Jadi, penanganan diabetes mellitus tipe 2 penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak cukup. Jadi, diabetes mellitus itu juga dapat terjadi pada ibu hamil trimester kedua yang biasa disebut dengan diabetes mellitus gestasional. Itu adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Nah, ketika diabetes yang terjadi pada ibu hamil, maka kita akan memberikan terapi non-farmakologis. Nah, sebelum daripada itu, untuk mengetahui ibu hamil yang mengalami diabetes mellitus gestasional itu kita memeriksa dengan gejala-gejala yang dapat terjadi pada ibu hamil. Yaitu yang pertama, ibu pernah mengalami beberapa kali kelahiran bayi besar, berat lebih dari 4 kg. Kemudian yang berikut, pernah mengalami kematian janin dalam minggu-minggu terakhir, ditemukan glukosa dalam air seni. Jadi gejala-gejala ini atau ibu hamil yang terkena diabetes mellitus itu karena mungkin ibu hamil pernah mengalami kelahiran bayi besar, kemudian ibu hamil juga pernah mengalami kematian janin dalam minggu-minggu terakhir. Nah, ibu hamil yang terkena diabetes mellitus pada kehamilan kita harus perlu mencegahnya sebelum pada pasca persalinan. Dikarenakan karena pengaruh dalam terhadap kehamilan itu bisa terjadi abortus dan partus prematurus. Kemudian bisa terjadi preeklamsi, hidromyoon, insufficient placenta. Nah, itu pengaruh diabetes mellitus yang terjadi pada ibu. Kemudian pengaruh diabetes terjadi pada janin atau bayi yaitu kematian hasil koresepsi dalam kehamilan muda mengakibatkan abortus. Kemudian bisa cacat bawaan, dysmatoritas, janin besar atau makrosomia, kemudian kematian dalam kandungan. Jadi, diabetes mellitus yang terjadi pada kehamilan itu perlu untuk dicegah atau perlu untuk diberikan terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis untuk dapat kita mencegah diabetes mellitus yang terjadi pada ibu hamil. Nah, di sini obat yang digunakan untuk diabetes mellitus itu yang pertama ada insulin. Pada diabetes mellitus gestasional, insulin yang digunakan adalah insulin dosis rendah dengan lama kerja intermediate dan diberikan 1-2 kali sehari. Pada diabetes mellitus, pemberian insulin mungkin harus lebih sering, dapat dikombinasikan antara insulin kerja pendek dan intermediat. Untuk mencapai kadar glukosa yang diharapkan, obat hipoglukemik oral tidak digunakan dalam DMG atau diabetes mellitus gestasional karena efek teratogenitasnya yang tinggi dan dapat diekskresikan dalam jumlah besar melalui ASI. Kemudian yang berikut ada intermediate acting atau insulin kerja sedang. Bentuknya terlihat keruh karena berbentuk hablur-hablur kecil. Dibuat dengan menambahkan bahan yang dapat memperlambat kerja obat dengan cara mempertahankan penyerapan insulin ke dalam darah. Kemudian yang berikut ada long acting. Jadi protamizin sulfat atau insulin kerja panjang. Yang berikut ada long acting. Jadi protamizin sulfat atau insulin kerja panjang lebih dari 24 jam merupakan campuran dari insulin dan protamin diabsorpsi dengan lambat dari tempat penyuntikan sehingga efek yang dirasakan cukup lama yaitu sekitar 24-36 jam preprat. Protamizin insulin atau PCL ultra. Nah, pemberian insulin itu hanya bisa dapat diberikan dengan penderita diabetes hanya bisa dilakukan dengan cara suntikan. Jika diberikan melalui oral, insulin akan rusak di dalam lambung. Setelah disuntikan, insulin akan diserap ke dalam aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Di sini insulin akan bekerja menormalkan kadar gula darah atau blood glucose
dan merubah glukosa menjadi energi. Jadi di situ teman-teman, pemberian insulin kepada orang yang mengalami diabetes mellitus itu tidak boleh diberikan secara oral atau secara melalui mulut. Dikarenakan ketika obat yang diberikan melalui mulut, maka dia akan hancurnya atau sampainya kepada lambung dan kemudian tidak diedarkan kepada seluruh tubuh. Oleh karena itu, pemberian insulin itu hanya dianjurkan untuk diberikan melalui suntikan sehingga dia langsung mengalir ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, kemudian yang berikut di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan di mana tempat-tempat injeksi insulin yang harus dilakukan dan penyerapannya cepat dan cara kerjanya juga cepat. Di sini ada beberapa tempat yang perlu kita ketahui agar bagaimana cara pemberian insulin yang baik dan benar. Nah, tempat yang pertama untuk memberikan insulin pada ibu hamil yang mengalami diabetes mellitus itu ada pada abdomen atau perut. Itu dia berabsorpsi secara cepat atau diserap secara cepat. Kemudian yang kedua ada lengan. Itu diabsorpsi secara sedang. Kemudian paha atas absorpsi lambat, kemudian bokong absorpsi lambat, bahu, siku, pinggul dan lutut. Nah, di situ adalah bagian-bagian di mana kita boleh memberikan injeksi dan khususnya untuk pada bagian abdomen atau bagian perut itu dia dapat lebih cepat menyerap obat. Jadi akan lebih baiknya jika insulin kita memberikan melalui abdomen atau melalui perut. Kemudian yang berikut ada efek samping yang akan terjadi pada orang yang menggunakan insulin, yaitu yang pertama adalah penurunan kadar gula darah saat pasien mulai menyuntikkan insulin. Maka kadar gula darah akan langsung turun. Kemudian yang kedua, jika kadar gula darah menurun dengan drastis, maka bisa menyebabkan pasien pingsan. Nah, itu inflamasi yang disebabkan oleh jarum suntik. Ketika orang yang mengalami menyuntikkan insulin pada dirinya, maka di situ akan ada efek samping seperti iritasi pada kulit karena bekas suntikan yang terus-menerus dilakukan. Kemudian penyakit yang berikut itu ada epilepsi. Jadi epilepsi berarti kecenderungan mengalami serangan kejang berulang dapat terjadi bila ada lepas muatan listrik abnormal dalam otak. Pada wanita hamil, volume plasma meningkat kira-kira sepertiga pada trimester ketiga. Hal ini disebabkan oleh efek dilusi. Penurunan kadar obat dalam darah untuk phenylketonuria kira-kira 80% terjadi pada trimester pertama, juga serupa dengan phenobarbital. Untuk karbamazepin terbesar penurunannya pada trimester ketiga. Jadi ibu hamil pada trimester kedua dan ketiga pada trimester pertama itu juga dapat mengalami epilepsi, dikarenakan itu kecenderungan mengalami serangan karena muatan listrik abnormal dalam otak. Pada wanita hamil volume plasma meningkat kira-kira sepertiga pada trimester ketiga. Jadi di sini ternyata ibu hamil juga dapat mengalami penyakit epilepsi. Epilepsi itu adalah kejang-kejang atau gemetaran tidak berhenti. Itu karena pengaruh muatan listrik yang terjadi pada otak. Nah, kita akan memberikan terapi, yaitu tujuan terapi epilepsi ini adalah untuk mengeliminasi serangan atau mengurangi frekuensi serangan dengan taraf yang semakin untuk membantu ibu hamil dan pencapaian kesesuaian psikososial dan vokasional. Jadi di sini kita akan memberikan terapi. Tujuannya itu adalah yang tadi saya. Wanita epilepsi lebih cenderung memperoleh komplikasi obstetrik dalam masa kehamilan daripada wanita penduduk rata-rata. Pengaruh epilepsi terhadap kehamilan, yaitu yang akan melahirkan bayi prematur. Kemudian yang berikut adalah berat badan lebih rendah atau BBLR kurang dari 2.500 gram ditemukan pada 7-10%. Jadi sudah 7-10% itu ibu hamil yang mengalami epilepsi adalah melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah. Kemudian mikrosefali dan Apgar skor yang rendah. Jadi ketika ibu hamil yang mengalami epilepsi maka akan mengalami komplikasi pada kehamilan. Jadi untuk mencegah ibu hamil yang mengalami epilepsi maka kita akan memberikan pengobatan atau tata laksana kepada ibu. Jadi seorang merupakan bagian yang penting untuk pencegahan dan persiapan prinsip tata laksana. Gunakan obat dengan dosis terendah dan hindari penggunaan obat pada kehamilan muda.
yang meningkatkan kemungkinan kelainan bawaan atau asam. Jika ibu kejang, berikan 10 mg diazepam secara IV. Berarti kita memberikan obat diazepam secara IV pada ibu hamil dengan menggunakan suntikan. Diberikan secara perlahan-lahan selama 2 menit. Bisa diulangi sesudah 10 menit dan segera rujuk ke rumah sakit. Nah, jika ibu hamil yang secara IV atau intravena, nah itu kita bisa diulangi selama sesudah 10 menit. Tidak melakukan tindakan lanjut maka akan berdampak negatif pada bayi. Nah, terapi yang kita berikan adalah epilepsi pada kehamilan, yaitu yang pertama, utamakan menoterapi. Gunakan dosis efektif yang terendah. Nah, kita boleh menggunakan mode terapi pada ibu hamil. Jadi di sini penyakit yang berikut ada preeklamsi dan eklamsi. Penyakit yang berikut yang terjadi pada ibu hamil itu ada preeklamsi dan eklamsi. Preeklamsi adalah diagnosa menjadi 2 golongan, yaitu preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Jadi preeklamsi itu ada 2 preeklamsi yang terjadi, kemungkinan terjadi. Nah, kita dapat mendiagnosa dengan pada ibu hamil dengan pemeriksaan. Kita akan memeriksakan ibu hamil apakah ibu hamil mengalami preeklamsi ringan atau preeklamsi berat. Nah, preeklamsi ringan itu kenaikan tekanan darah diastolik 15 mmHg atau lebih dari 90 mmHg dengan 2 kali pengukuran berjarak 1 jam atau tekanan diastolik sampai 110 mmHg. Kenaikan tekanan darah sistolik 30 mmHg atau mencapai 140 mmHg. Protein urin positif 1, edema umum, kaki, jari tangan, dan muka, kenaikan BB lebih dari 1 kg atau mgg. Nah, itu masih termasuk pada preeklamsi yang ringan. Kemudian kalau sudah masuk pada preeklamsi berat, itu kita akan melihat pada tekanan darah distolik lebih dari 110 mmHg, protein urin positif 3, dan oligural urin 5 gr per liter. Hiperfleksia, gangguan penglihatan, nyeri epigrastik terhadap edema, dan sinosis, nyeri kepala, gangguan kesadaran. Nah, ketika ibu hamil yang sudah mengalami gejala-gejala ini, yaitu mulai dari tekanan darah dengan positif urin yang lebih tinggi, lakukan tindakan yang lebih serius karena itu ibu telah mengalami preeklamsi yang sudah sangat berat. Positif urinnya itu hanya 1, tapi kalau preeklamsi berat maka itu positif urinnya adalah 3. Jika sudah 3 maka itu perlu ditindaklanjuti karena itu sudah masuk pada preeklamsi yang berat yang dapat mempengaruhi janin. Nah, dimulai dengan kenaikan berat badan diikuti edema pada kaki dan tangan, kenaikan tekanan darah, dan terakhir terjadi proteinuri. Pada preeklamsi ringan, gejala subjek perlu dijumpai, tapi pada preeklamsi berat diikuti keluhan sebagai berikut. Nah, pada preeklamsi ringan itu gejala-gejalanya tidak terlalu berat, tapi kalau preeklamsi berat maka itu positif urinnya adalah 3. Jika sudah 3 maka itu perlu ditindaklanjuti karena itu sudah masuk pada preeklamsi yang berat yang dapat dan terakhir terjadi proteinuri. Pada preeklamsi ringan, gejala subjek perlu dijumpai, tapi pada preeklamsi berat diikuti keluhan sebagai berikut. Nah, pada preeklamsi ringan itu gejala-gejalanya tidak terlalu berat. Nah, tapi pada preeklamsi berat diikuti dengan keluhan seperti sakit kepala terutama daerah frontal, maka itu ibu hamil mengalami preeklamsi yang berat. Kemudian rasa nyeri daerah epigastrium. Kemudian gangguan penglihatan, terdapat mual sampai muntah, gangguan pernapasan sampai sianosis, dan gangguan kesadaran. Nah, di sini ini adalah gejala-gejala yang terjadi pada ibu hamil yang mengalami preeklamsi berat. Di sini kita akan memberikan penanganan preeklamsi, yaitu yang pertama ada pencegahan terjadi preeklamsi berat dan eklamsia, yaitu melahirkan janin hidup, melahirkan janin dengan trauma sekecil-kecilnya. Nah, itu adalah tujuan utama kita menangani preeklamsi agar tidak terjadi pada preeklamsi itu agar ibu hamil boleh dapat melahirkan janin dari yang hidup. Nah, ketika kita merawat ibu hamil dan terjadi perkembangan tidak ada perubahan dari penyakit preeklamsi, tetapi malah penambahan energi. Kemudian efek praeklamsi pada bayi yaitu akan
dapat menyebabkan gangguan peredaran darah pada plasenta. Hal ini akan menyebabkan berat badan bayi yang dilahirkan relatif kecil. Selain itu, preeklamsi juga dapat menyebabkan terjadinya kelahiran prematur dan komplikasi lanjutan dari kelahiran prematur yang berlambat belanja, yaitu dari faktor risiko seperti stres, merokok, obesitas, dan lain-lain. Kemudian olahraga ringan setiap pagi dan sore. Jadi, yang paling dapat menghindari atau mengurangi preeklamsi yang berdampak pada bayi. Yang berikut kita akan memberikan terapi farmakoobat, yaitu yang pertama itu adalah beberapa jenis antihipertensi yang dapat digunakan obat. Yang pertama nifedipin, yaitu kita memberikan dengan dosis 1 kali 20-30 mg per oral sesudah makan pada malam hari. Kemudian metadolpa, itu kita memberikan dengan dosis 2 kali sehari 1 tablet atau 250 mg sesudah makan. Obat yang sudah saya bacakan ini adalah obat-obat yang keamanannya baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil yang mengalami preeklamsi pada kehamilan trimester kedua. Jadi obat-obat ini telah diteliti bahwa obat-obat ini dapat membantu ibu untuk mengurangi preeklamsi yang terjadi pada ibu. Jadi terapi non farmakologisnya dan terapi farmakologisnya. Penyakit yang berikut ada varicella dan herpes zoster. Nah, penyakit ini juga bisa dapat terjadi pada ibu hamil. Varicella zoster aureus atau V merupakan famili human atau alpha herpes virus. Ini merupakan virus double standard yang dapat menyebabkan penyakit varicella dan herpes zoster. Faktor perdisposisinya adalah kontak dengan penderita cacar. Jadi orang yang mengalami atau ibu hamil yang mengalami varicella itu dikarenakan vaksinasi cacar sebelumnya, kemudian nutrisi kurang baik. Jadi ketika ibu hamil yang dia juga bakalan terkena varicella atau cacar pada bagian tubuh. Nah, yang kedua itu kita bisa dapat mengetahui ibu mengalami cacar itu diagnosisnya adalah varicella lesik kulit berupa varicella yang kemerahan dan gatal yang khas di seluruh tubuh serta seringkali disertai demam. Varicella herpes zoster. Jadi kemudian herpes zoster, lesi kulit berupa vesikel kemerahan yang nyeri dan berkelompok terbatas pada satu dermatom. Nah, nyeri di situ varicella dan herpes zoster. Nah, pencegahan infeksi sebelum hamil. Jadi sebelum ibu yang mempersiapkan diri untuk hamil itu perlu pencegahan infeksi sebelum hamil, sudah mendapatkan vaksin cacar. Nah, untuk pencegahan yaitu yang pertama pemeriksaan status imunisasi wanita yang sudah parenal terkena cacar air dan atau herpes zoster atau memperoleh vaksinasi sebelumnya. Yang kedua itu vaksin bagi wanita yang belum tervaksin, pertama adalah menghindari kontak dengan orang-orang yang sedang terkena cacar air atau herpes zoster. Kemudian yang berikut memvaksinasikan orang-orang yang tinggal di sekitar wanita tersebut, terutama jika ia belum agar ibu tidak mudah terpapar. Kemudian yang berikut adalah ibu dengan infeksi varicella yang signifikan, beri Acyclovir 800 mg per oral 5 kali sehari selama 7 hari. Pada komplikasi yang lebih erat, Acidovir IV diberikan pada dosis 10-15 mmg dan setiap 8 jam selama 5-10 hari dimulai dari 24-72 jam setelah muncul ruam. Jadi ketika sudah ada gejala varicella maka perlu diberikan Acyclovir. Kemudian berikut adalah Acyclovir aman diberikan pada ibu dengan usia kehamilan di atas 20 minggu. Pada usia kehamilan sebelum itu, Acyclovir harus diberikan dengan hati-hati. Jadi Acyclovir itu boleh diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah infeksi varicella, tetapi diberikan pada kehamilan di atas 20 minggu. Diberikan dengan dosis yang lebih tinggi karena itu akan mempengaruhi atau berdampak memberikan efek yang berbahaya pada ibu dan janin. Kemudian di sini ada pencegahan infeksi pada pasca persalinan. Pada ibu yang belum terobseksi vaksinasi dari dosis pertama diberikan sebelum meninggalkan rumah sakit dan dosis kedua diberikan pada 6-8 minggu pasca persalinan. Kemudian berikut adalah efek samping dari penggunaan Acyclovir atau obat pada orang yang mengalami penyakit varicella. Yaitu yang pertama akan terjadi gatal-gatal atau ruam kulit.
kedua adalah gangguan gastrointestinal termasuk mual, muntah, diare, dan nyeri abdomen. Kemudian peningkatan sementara enzim-enzim yang berhubungan dengan dibura dan hati, sedikit peningkatan urea dan kreatin darah, sakit kepala, reaksi neurologisis dan litogen. Demikian hasil penjelasan saya tentang pemberian obat dan terapi